Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Hadratal kurama, ulamaul amilin, para alim, para ulama, kesepuhan saha bini sepuh wonten telatah serati saha sekitaripun ingkang sapuntipun mulyaken dening Allah, ingkang tansah kalu mulyakaken Amirul Mukminin, aparatur pemerintahan Desa Serati beserta jajaran kepengurusan ingkang tansah kita dherekaken punapa kang dados tata aturanipun wa insyaallah. Para bapak, para ibu, jamaah wonten Jumat berkah, wonten terminal sedekah ingkang tansah kawula mulyaken kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Monggo kita miwiti pinanggihan wonten enjang sakmenika kanthi muji syukur, kanthi ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Li kula lan panjenengan tesih tinetir pinanggih kanthi kawontenan sehat lahir, sehat batin, saged nderek-nderek nglampahi kegiatan kanthi rutin setiap hari Jumat jam 12. Mugi-mugi makempal panjenengan mriki leres-leres pikantuk rahmatan dening Allah, sehingga nopo ingkang panjenengan sedekahaken saged dados amal ingkang berkah saha ingkang barokah. Allahumma amin. Kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi penyuwun kula panjenengan Gusti Allah ridho, Gusti Allah paring nopo kang dados pepantes ingkang Gusti Allah paringaken dhateng kula panjenengan nggih punika sifat welas asihipun kanthi kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kanthi asmanipun Allah, Gusti Allah ingkang kagungan sifat welas asih dhateng sedaya makhluk ingkang dipun cipta, punapa menungso, punapa hewan, punapa tumbuh-tumbuhan, bumi seisinipun, Gusti Allah gadah sifat welas kanthi asihipun. Ananging Gusti Allah ugi paring kewelasan dhateng sedaya makhluk ingkang khususaken inggih punika Ar-Rahim. Bilih Gusti Allah badhe paring janji ing pundi tiyang punika saged welas asihipun dhateng tiang-tiang ingkang dipuhususaken kanggenipun tiang-tiang ingkang pinilih nggih punika tiang mukmin. Teng donya sedaya dicipta dening Gusti Allah kanthi takdir piyambak-piyambakipun. Nanging Gusti Allah nakdiraken dhateng tiang-tiang mukmin punikalah tiang-tiang ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Mugi-mugi kula panjenengan tergolong dados tiang ingkang dipun utamakaken dening Gusti Allah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Al-Faqih wonten setunggalipun kitab ngendikaaken pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendikan afdhalul a'malil mawaddatu auliya illahi ta'ala
wal mu'adatu a'da'illah. Amal yang paling utama adalah mawadah atau mengasihi wali Allah dan memusuhi para musuh Allah. Setinggalipun riwayat pilih Nabi Musa alaihi salam nate berdialek kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa dipuntang leci dening Allah subhanahu wa ta'ala kanthi pinten-pinten pertanyaan. Sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam bermunajat pada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang engkau amalkan untukku dengan amalan yang rutin? Nabi Musa berkata, Tuhanku, aku sholat untukmu, berpuasa untukmu, bersedekah karenamu, membaca tasbih untukmu, memujimu, membaca kitabmu, dan berzikir kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, adapun sholat adalah bukti bagimu, puasa adalah perisai bagimu, sedekah adalah naungan untukmu, tasbih adalah pohon-pohon di surga, bacaan kitabku untukmu, tasbih adalah pohon-pohon di surga, bacaan kitabku akan menjadi gedung dan bidadari untukmu, zikirmu untukku akan menjadi nur utawi cahaya bagimu. Maka sesungguhnya ini semua untukmu, hai Musa. Maka dalam pertanyaan ini Nabi Musa kebingungan. Sholat bukti syukur kita kepada Allah, puasa bukti sebagai penguat keimanan kita kepada Allah, sedekah bukti kecintaan kita kepada Allah yang nanti akan menjadi naungan, zikir dengan bacaan tasbih bukti bahwa nanti di surga akan dibangunkan pohon-pohon yang penuh dengan segala kenikmatannya. Pembacaan kitab-kitab Allah bukti bahwa nanti Allah akan memberikan sebuah gedung-gedung sebagai benteng keselamatan nanti di surga Allah. Dan segala amal yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Ayat-ayat yang dibacakan akan menjadi cahaya yang menerangi jiwa-jiwa kita kelak di surga Allah. Lalu Allah bertanya, mana amal yang engkau berikan untukku? Lantas Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Allah, tunjukkanlah satu amal kebaikan yang nanti akan merupakan bukti amal untukmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, maka berkasihanilah kalian. Kepada siapa? Kepada wali-wali Allah, di mana mereka menyampaikan ayat-ayatku dengan tidak pernah meminta, mengemis atau memberi imbalan apapun pada kalian. Maka jagalah wali-waliku, maka dialah nanti yang akan memberikan kebaikan pada kita semua. Maka sifat mawadah, cinta kasih merupakan amal satu-satunya yang dari kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan hari ini dengan wujud sedekah merupakan sifat cinta kita terhadap manusia sesama manusia, sehingga di situ kita tergolong sebagai manusia yang memiliki rahman dan rahim Allah, yaitu dalam sifat bismillahirrahmanirrahim, sifat asmaul husna Allah. Satu amal yang kembali kepada Allah adalah sifat mawadah, yaitu sifat kasih sayang. Kita mengasihi, menyayangi,
mengampuni mereka yang berbuat dosa kepada kita, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan selalu bersabar atas hinaan, atas kesengsaraan, atas ketidakmampuan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua menjadi rasa mawaddah yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mumpung kesempatan diberi kelebihan nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat harta benda yang kita miliki, semua kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sehat digunakan atau tidak digunakan pasti akan habis waktunya. Muda menjadi tua digunakan untuk kebaikan atau tidak, pasti masa tua pun akan menjemput kita. Mumpung kesempatan dalam satu kalimat, beramal di dalam kita dalam keadaan hidup itu lebih baik daripada harta yang kita miliki disedekahkan untuk kita setelah meninggal. Maka 1 rupiah di dunia akan lebih baik daripada 1000 dirham, 1000 rupiah di akhirat sana. Maka marilah kita berupaya membiasakan sedekah, yang mudah-mudahan dengan bersedekah kita bisa terselamatkan dari yang namanya musibah. Dan musibah yang paling bahaya yaitu ketika kita mati tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini bisa menjadi kekuatan tali silaturahim kita bersama, sehingga Allah menakdirkan kita besok dikumpulkan dengan para orang-orang sidikin, sebagaimana Nabi menyampaikan setiap kita nanti akan dikumpulkan dengan imam-imam kita. Orang yang ahli sodakoh akan dikumpulkan, orang-orang yang ahli sidik, orang-orang yang ahli jujur akan dikumpulkan, dan orang-orang yang ahli munafik juga akan dikumpulkan dengan pemimpin-pemimpin mereka. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pertolongan, khususnya kelak di hari tidak ada pertolongan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, amin amin Allahumma amin. Demikian